مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم جمالك ما في اثنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسر فؤادي وزاد ودادي. Pak Salam membawa kampak, dibawa kampak di tepi kali. Jawab salamnya kuranglah kompak. Kita ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya. Hingga detik ini Allah masih memberikan kita begitu banyak curahan nikmat, rahmat dan kasih sayangnya. Buktinya hingga detik ini, hingga malam ini Allah masih memberi kita stok umur yang panjang. Alhamdulillah. Kita lihat kiri kanan kita, tahun lalu ada yang tidak hadir. Umurnya sudah habis stoknya. Tapi kita masih ada, alhamdulillah. Ada yang diberi stok umur pada tahun ini. Kita tengok kiri dan kanan, tetapi tidak juga hadir stok nikmat sehatnya. Lagi diambil oleh Allah, nggak bisa hadir, sakit. Ada juga yang diberikan umur panjang, kesehatan, tapi Allah ambil stok kesempatan ataupun hidayah. Tengok kiri kanan tidak hadir juga. Umurnya panjang nampaknya, sehat badannya, kuat, gagah, tapi tak bisa, tak mampu melaksanakan sholat isya dan insyaallah tarawih. Jadi kita wajib bersyukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah tambah. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa mensyukur nikmatku, maka akan bertambah. Siapa yang kufur, yang tidak bisa berterima kasih, yang tidak tahu berterima kasih, sesungguhnya azabku amatlah sangat pedih, kata Allah. Bapak-bapak, jadi syukuri nikmat hidup ini. Allah telah berikan istri bagi kita, Bapak ya. Maka syukuri. Kalau syukuri istri yang satu itu, maka apa Pak? Kan ditambah kata Allah ya. Istri satu kita syukuri, berarti Allah akan ditambah ya. Tapi mudah-mudahan di sini maksudnya adalah syukuri nikmat istri kita, ibu-ibu yang telah mendampingi kita menjadi wanita solehah, menjadi wanita terbaik, tercantik menurut pandangan kita. Alhamdulillah ya. Dan yang kedua kalinya sama-sama kita membiasakan diri memperbanyak sholawat. Ini sangat penting. Perbanyak dan biasakan. Perbanyak dan biasakan. Karena apa? Perintah ini Allah yang langsung memberikan perintah ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu perintah Allah kan? Allah yang memerintahkan, tetapi Allah juga yang mengerjakan. Ini luar biasanya ibadah sholawat ini. Jadi jangan kita kesampingkan. Mengapa begitu? Allah perintahkan kita sholat, benar Bu? Ya. Tetapi Allah tidak sholat. Tak mungkin yang disembah menyembah kan? Allah perintahkan kita zakat, tapi Allah nggak zakat. Allah bahkan perintahkan kita, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya kan?
Allah perintahkan wajib berpuasa, tetapi Allah sendiri tidak berpuasa. Tetapi ketika Allah memerintahkan berselawat, Allah dan para malaikat pun berselawat. Itulah sangat mulianya selawat ini. Maka sama-sama kita berbanyak 100, 300, 1000 sebanyak mungkin. Kata ulama, perbanyaklah selawat selama bulan suci Ramadan, karena ia akan membantu memperberat timbangan amal kebaikan kita nanti di akhirat. Nah itu Pak Guru ya. Nanti nggak tahu bisa kita bahas tentang selawat ini. Tapi malam ini sedikit yang kita bahas tentang muhasabah ya, muhasabah Ramadan. Sama-sama kita berselawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang berselawat dan selalu memperbanyak selawat akan diberikan izin oleh Allah dapatkan syafaat Rasulullah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, yang sama-sama kami muliakan Imam Masjid Nurul Falah ya. Kemudian seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama yang telah hadir di masjid ini, dan kaum muslimin dan muslimat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang besar kami sebut gelar, yang kecil tidak kami sebut nama. Izinkan kami berdiri di sini sedikit ingin menyampaikan sedikit ilmu yang kami ketahui dari guru-guru kami, dari kitab-kitab yang telah membaca. Kami tidak bermaksud untuk mengajar, tetapi kami juga ingin belajar. Jadi ingat kaji kalau karena diulang ya. Jadi kita mengulang-ulang saja. Baiklah, adapun tema kita pada malam ini adalah muhasabah Ramadan ataupun evaluasi Ramadan. Ini kita sudah masuk 10 akhir Ramadan. Ini sudah masa-masa terakhir. Ini penentu. Ibaratnya sudah final ini. Apakah kita akan diampuni oleh Allah, dikeluarkan dari neraka oleh Allah, mendapat rahmat dari Allah? Ini menentukan. Tapi disinilah kita terjebak. Jadi kemarin waktu Ramadan pertama, saya yakin ini lumayan penuh nih ya. Nah, besok terakhir untuk penuh juga. Penuhnya di mall, di pasar-pasar ya Pak Bu ya. Penuh, tapi nggak di masjid lagi. Nah, padahal Allah sedang ingin mengampuni hambanya. Kata Rasulullah di hadisnya, malam terakhir Ramadan Allah akan memberikan ampunan kepada orang yang puasa. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah malam itu malam Lailatul Qadar? Lah, bukan. Tetapi layaknya seorang yang bekerja akan mendapatkan upahnya setelah ia bekerja. Berarti upah kita selama berpuasa ini diampuni oleh Allah. Masya Allah. Baiklah, untuk awal ini kita akan membahas sedikit tentang orang-orang yang tidak diampuni selama Ramadan. Ini berbahaya. Jadi kita evaluasi apakah Ramadan kali ini kita sudah diampuni oleh Allah. Itu kita harus bertanya, apakah kita ini sudah dikeluarkan oleh Allah dari orang yang masuk neraka itu, golongan orang yang masuk neraka. Apakah amal ibadah kita sudah diterima? Perlu kita bertanya-tanya seperti itu. Jangan kita percaya diri, pede ya. Wah ini saya udah banyak nih tarawih, nggak ada bolongnya nih, puasa nggak ada bolong. Tapi kita perlu bertanya, mengapa Allah memberikan ampunan di bulan Ramadan ini, tetapi masih ada orang yang tidak diampuni? Kan Rasulullah bersabda nih, dua hadis yang sangat populer ya. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan penuh iman, dengan iman dan mengharapkan pahala, maka Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Itu puasa. Yang kedua, man qoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, maka Allah ampunkan dosa yang telah berlalu. Ini jaminan dari Allah melalui Rasulullah. Tetapi dalam jaminan ini masih ada umat Islam yang tidak diampuni oleh Allah, dan dianggap celaka. Jadi Rasulullah ada sebuah hadis yang mengatakan Rasulullah ini tidak pernah melaknat, mengatakan sesuatu yang celakalah seseorang gitu ya. Tetapi dalam hadis ini dikatakan celakalah seorang hamba yang menemui bulan Ramadan dan bulan Ramadan itu berlalu sementara dosa-dosanya belum diampuni. Hadis riwayat Ahmad ya. Jadi ini berbahaya.
Mudah-mudahan kita yang ada di dalam masjid ini dan di kampung ini tidak termasuk golongan ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini perlu kita bahas sedikit karena waktu kita mepet sudah 2 penceramahnya kan. Nah, seharusnya ini stok untuk besok malam ya, gitu. Tapi enggak apa. Jadi sudah dipanggil tadi. Jadi ini perlu kita bahas. Sementara Allah telah memberikan ampunan, rahmat, kasih-sayangnya di bulan Ramadan ini, masih ada juga orang yang tidak diampuni oleh Allah. Celaka malahan, kata Rasulullah ya. Pada perang Uhud itu Rasulullah tuh gigi gerahamnya tuh patah, dicucuran darah. Dan beliau mengelap darahnya biar tidak jatuh ke bumi. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melap darah engkau? Kalian tidak mendengar apa yang aku dengar." "Apa yang engkau dengar wahai Rasulullah?" "Bahwasanya Allah akan menghancurkan melalui malaikatnya musuh-musuh Allah ini." "Tetapi mengapa engkau tidak hancurkan saja wahai Rasulullah? Itu musuh Allah." Kata Rasulullah, "Aku diutus bukan untuk melaknat, menyumpah serapah, tetapi aku diutus untuk berdakwah rahmatan lil alamin." Jadi, tapi ganjilnya, anehnya pada hadis ini Rasulullah mengatakan celakalah. Berarti peringatan keras, warning, peringatan keras yang harus kita waspadai. Kira-kira apa penyebab orang ini bisa celaka? Kalau kita teliti beberapa hadis, bahwasanya yang pertama itu kurang lebih ya, intinya orang itu tetap melaksanakan perbuatan maksiatnya di bulan Ramadan ini. Mereka tetap melaksanakan maksiat dan dosa-dosa seperti bulan lain. Orang puasa, mereka berbuka di bulan Ramadan. Nah, pada kata Rasulullah, jika seorang meninggalkan puasa barang sehari di bulan Ramadan, maka Allah tidak akan menerima walaupun ia berpuasa setahun penuh. Jadi kalau kita meninggalkan puasa dengan sengaja bulan Ramadan ini, maka walaupun kita ganti dengan setahun, maka tidak akan diterima oleh Allah. Itu luar biasa bahaya. Jadi kalau ada sengaja orang berpuasa, mungkin inilah golongan orang yang anggap Rasulullah itu yang celaka, yang tidak diampuni oleh Allah. Orang sibuk tarawih, ya sibuk juga di kedai kopi. Nah, ini berbahaya. Nah, mudah-mudahan di sini tidak ada, di kampung yang tidak ada. Kemudian puasanya lancar Pak, Bu, puasanya lancar, tapi fitnahnya gencar. Nah, ini orang-orang yang tidak diampuni atau merugi nanti. Puasanya oke, tapi pas sholat KO. Nah, tidak sholat, bolong-bolong. Dia puasa penuh, tahan puasa, tapi sholat tidak. Ini KO sholatnya. Oke, puasanya oke, kita acung jempol. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Kemudian apa lagi? Puasanya bagus, tetapi gibahnya maknyus. Nah, ini hati-hati ibu. Kita bicarakan aib orang selama Ramadan ini, di bulan lain saja itu buat besar dosanya, apalagi di bulan Ramadan. Yang kita bicarakan aib orang, keburukan orang. Kata Allah, maukah kalian memakan daging saudara kalian telah mati? Tentu kalian merasa jijik. Itulah perumpamaan orang yang menggibahi saudaranya. Itu berbahaya. Itulah sedikit dari mengapa orang-orang ini mungkin dianggap celaka ataupun tidak diampuni dosa. Jadi mereka tidak menghargai, tidak menghormati bulan suci Ramadan ini. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita renungkan ini detik-detik terakhir Ramadan, apakah dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah? Perlu kita bertanya, apakah amal-amal kita sudah diterima oleh Allah? Puasa kita, kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, sungguh banyak orang yang berpuasa, tetapi yang mereka dapatkan hanya rasa dahaga dan lapar saja, haus dan lapar. Ini sangat banyak, sedikit berarti yang diterima puasanya. Mudah-mudahan kita yang terima itu. Kemudian kita muhasabah lagi, apakah kita telah diselamatkan oleh Allah dari api nerakanya? Apakah kita termasuk orang celaka atau beruntung selama Ramadan ini? Dan apakah perpisahan dengan Ramadan kali ini, masihkah kita akan bertemu dengan Ramadan tahun depan? Tidak ada yang menjamin satupun dari kita yang ada di masjid ini, seluruh dunia tidak ada yang menjamin kita akan masih hidup di Ramadan tahun depan. Itulah, menangislah saudara-saudara kaum muslimin. Kesedihan yang paling sedih adalah ketika kita tidak punya air mata untuk menangisi kepergian bulan Ramadan ini.
Sementara dalam sebuah hadis diriwayatkan langit, bumi, malaikat-malaikat bahkan ikan-ikan di lautan itu menangis. Apa? Karena terjadi sebuah musibah, kata Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa musibah itu? Berlalunya bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu sedekah diterima, doa-doa diijabah, amal-amal atau pahala dilipat gandakan. Dan seperti yang disampaikan tadi, sungguh merugi orang-orang yang tidak diampuni padahal Ramadan di depan matanya, dan dia belum pasti bertemu bulan Ramadan tahun depan. Kaum muslimin rahimakumullah, ini juga cukup panjang tadi, sudah diingatkan oleh istri jangan terlalu panjang. Tapi gimana lagi tidak tuntas, gimana pula ya? Nah, mudah-mudahan saya kan sekali pulang, jadi nanti kalau 5 menit terlalu singkat ya. Tadi bilangnya singkat kali katanya kan. Nah, ini tambah 3 kali 15 menit kayaknya kan. Nah, tetapi saya berharap apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan kita semua. Apa yang sedikit ini mari kita amalkan menjadi pengingat diri kita. Jangan setiap tahun kita berramadan, tetapi kita tidak tergolong orang-orang yang diridhai Allah. Mudah-mudahan kita yang selalu ikut Ramadan diampuni oleh Allah, dimasukkan dalam jannahnya, dan mendapatkan malam Lailatul Qadar yang sama beramal 83 tahun atau lebih. Nah, itu yang target kita. Yang paling akhir adalah jadilah kita hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Setelah Ramadan masihkah kita sholat berjamaah? Setelah Ramadan masihkah kita mau berinfak? Setelah Ramadan masihkah kita mau berbuat baik kepada sesama? Dan jangan lupa keluarkan zakat-zakat kita, zakat fitrah, zakat mal kita yang sudah 1 tahun tentunya, yang sampai haulun nisabnya keluarkan. Karena tahun depan belum ada jaminan kita masih hidup. Keluarkanlah itu, jangan kita tunda-tunda lagi. Terutama zakat malnya jarang kita buka ya. Nah, keluarkan, dan sedekahnya diperbanyak. Dan 10 terakhir Ramadan ini perbanyaklah istighfar, kemudian ataupun itikaf di masjid, kemudian baca Al-Quran, dan perbanyak sedekah. Bawa setiap malam 10.000. Ini 7 malam lagi atau 8 malam lagi 10.000. Maka ketika kita bertemu malam Lailatul Qadar, kita sedekah, kalikanlah 10.000 kali 1000 bulan. Bulan maksud kami 83 tahun, kalikanlah itu. Hanya 10.000. Salat tahajudlah kita walaupun 2 rakaat. Ketika ketemu malam itu kita salat tahajud, ternyata malam Lailatul Qadar Allah kalikan berapa? 10, lebih baik dari 1000 bulan kan? Nah, itu cara mengalikannya. Jadi kaum muslimin, saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian ini. Jika ada salah, boleh nanti dikoreksi. Kami hanya manusia biasa. Kami menyampaikan apa yang harus disampaikan. Sampaikanlah walau 1 ayat, sampaikan walaupun pahit. Jika ada kebaikan dan kebenaran mutlak datang dari Allah. Jika ada kekurangan dalam penyampaian kami ini, mutlak pula dari kesalahan kami sebagai manusia biasa. Kepada Allah kami mohon ampun, astagfirullahaladzim. Kepada Bapak Ibu, jika ada kata-kata kami yang menyinggung, menyakiti, itu tidak ada niat dari kami tetap memohon maaf. Maaf Pak, maaf Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan puasa dan amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini terima oleh Allah seluruhnya tanpa terkecuali dengan penerimaan terbaik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi